Nasiah yang bersimbol padi, terdidik tiap hari. Kemuliaan Islam dicari, bekerja digawari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masih dipertemukan pada kajian virtual Nasyiatul Aisyah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana agar kita tetap bisa menjadi ibu yang bahagia di masa pandemi. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Sebelum ke materi inti, bagaimana caranya menjadi ibu yang bahagia di masa pandemi, saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang pendidikan atau fase-fase pendidikan dari zaman ke zaman. Ada 3 fase di sini. Yang pertama adalah fase nuturi atau fase memerintah, yang biasanya terjadi pada fase kakek nenek kita sebagai pendidik dan orang tua kita sebagai peserta didik, di mana waktu itu kakek nenek kita mempersiapkan orang tua kita sebagai pegawai-pegawai yang mumpuni atau pegawai yang profesional, karena waktu itu kebutuhannya yaitu. Dan orang tua pada fase pertama memiliki otoritas yang sangat mutlak bagi anak-anaknya. Yang kedua, fase kedua itu adalah fase di mana orang tua kita sebagai pendidik dan kita sebagai peserta didik. Di fase kedua ini biasanya disebut dengan fase fasilitator, karena memang pada fase ini orang tua memfasilitasi kita agar mendapatkan pendidikan yang baik. Di fase ini juga sudah mulai bisa anak-anak berdiskusi dengan orang tuanya tentang impiannya, tentang pendidikan apa yang kemudian ingin diraih gitu. Makanya di fase ini akan banyak lahir pengusaha-pengusaha muda, YouTuber dan lain-lain yang kita bisa melihat itu sekarang. Teman-teman kita, angkatan kita itu banyak sekali yang bekerja dengan gaya pekerjaan yang baru. Itu produk dari fase kedua. Nah, fase ketiga, fase kita sebagai orang tua dan anak-anak kita sebagai peserta didiknya. Di fase ketiga itu biasanya dikenal dengan teman bertumbuh. Dan untuk bisa beradaptasi pada fase ketiga, maka kita harus memiliki beberapa keterampilan. Terus keterampilan yang kedua adalah keterampilan menjadi teman sebaya. Ini yang penting. Karena kita teman bertumbuh, maka teknik yang kemudian harus dilakukan di fase ketiga ini adalah kita menjadi teman mereka. Kita bukan lagi menjadi orang tua dan anak, tapi benar-benar menjadi teman. Sifat-sifat teman itu seperti apa sih Mbak? Kan sifat-sifat teman itu benar-benar setara ya, segitu satu frekuensi dengan anak. Ketika satu frekuensi dengan anak, maka tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Kita benar-benar pada frekuensi yang sama. Kita berbicara pada hal-hal yang sama. Apa-apa yang kemudian disukai anak-anak kita juga menyukainya. Kita benar-benar pada satu frekuensi yang sama. Karena apa? Karena masa ini adalah masa transisi, masa hijrah, mungkinnya bisa disebut masa hijrah. Dalam fase ketiga ada 4 keterampilan dasar yang perlu dipelajari oleh para ayah dan bunda gitu ya. Dua-duanya harus belajar ini. Yang pertama adalah mengelola emosi. Kita sadar betul ketika menghadapi anak-anak daring banyak hal yang terjadi, maka yang perlu dipelajari, hal pertama yang perlu dipelajari adalah mengelola emosi. Hadir sepenuhnya ketika anak-anak kita lagi mengerjakan tugas, benar-benar menemani mereka, benar-benar membersamai mereka tanpa berpikir hal-hal yang lain. Dan kita juga diharuskan atau diminta selama memberikan pendampingan ketika anak-anak daring, ketika anak-anak berada di rumah, itu bisa mengelola emosi kita
Caranya terserah, karena pengelolaan emosi itu biasanya setiap orang berbeda. Monggo silakan senyamannya. Keterampilan yang terakhir yang harus dikuasai oleh orang tua adalah mengapresiasi apa-apa saja yang kemudian dilakukan anak-anak. Kalau zaman kita dahulu, orang tua kita lebih banyak mengevaluasi, sedikit apresiasi. Kalau sekarang dibalik, orang tua zaman sekarang harus lebih banyak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, sekecil apapun. Ide-ide mereka harus kita apresiasi, kita dukung sepenuhnya gitu ya, tanpa mengevaluasi lebih lanjut. Karena beda Mbak, evaluasi dan apresiasi itu beda. Kalau evaluasi berarti orang tua sudah punya jawabannya nih, orang tua tinggal koreksi. Tapi kalau apresiasi berarti orang tua dengan tulus mengapresiasi, memberikan applause kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, kalau mereka bisa, kalau mereka berbeda, mereka unik, dan mereka mampu. Makanya keterampilan keempat ini juga sama pentingnya dengan keterampilan. Itu tadi hal yang kemudian harus kita asah pada diri kita sebagai ibu, apalagi di masa pandemi ini. Jika kita menguasai keterampilan-keterampilan itu, maka kita secara otomatis kita bisa lolos pada fase ketiga. Dan ketika kita bisa lolos pada fase ketiga, maka kita akan dengan bahagia mendampingi anak-anak kita di rumah. Karena apa? Karena kita tahu apa yang kita hadapi, kita tahu apa yang kita lakukan. Orang yang tidak tahu apa yang dihadapi, orang yang tidak ngerti apa yang dia lakukan, termasuk ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita ketika daring, ketika belajar di rumah, ketika PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang terjadi adalah kita mengalami kecemasan, kita mengalami kekhawatiran, maka itu akan membuat kita semakin mudah stres. Makanya kita harus tahu apa nih yang dibutuhkan anak-anak. Yang pertama kali ya memang kita harus mengubah mindset bahwasanya kita pasti bisa melakukan daring PJJ. Terima kasih, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Bukan berarti ketika kita menjadi ibu kita sudah tidak lagi bisa berkarya, namun gelar ibu sendiri itu sudah menjadi karya yang hebat buat kita. Karena apa? Karena Allah lah yang memberikan gelar ibu itu sendiri kepada kita. Maka kita harus yakin, kita harus percaya bahwasannya dunia ini tanpa ibu tidak akan pernah menjadi berwarna. Anak-anak tanpa ibu tidak akan menjadi bahagia. Maka kita sudah wajib, sudah harus bisa bahagia apapun kondisinya, karena ibu yang bahagia akan membuat rumah itu sehat, akan membuat suami bahagia, akan membuat anak-anak bahagia. Maka sudah wajib kita lakukan Mbakku Nasyiatul Aisyah agar tetap menjadi ibu yang bahagia. Sekian dari saya, Albiru Manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.